Sahabat sekalian, jam 5 pagi alarm berbunyi dan kamu bangun dalam kondisi lelah yang luar biasa. Demi keamanan finansial, kamu rela menembus kemacetan dan duduk di depan layar hingga 10 jam sehari. Setiap hari, waktu, energi, dan kesehatanmu habis digadaikan. Pertanyaannya, apakah semua pengorbanan ini benar-benar membuatmu merasakan aman? Apakah kamu benar-benar merasa aman? Atau justru kamu terjebak seperti tikus yang berlari di atas roda yang berputar? Kamu lelah, berkeringat, dan kehabisan nafas, tapi posisimu tak pernah berpindah. Uang di rekening hanya singgah sebentar untuk membayar cicilan, listrik, dan biaya hidup yang kian mahal. Sebuah paradok yang menyakitkan, mengingat sejak kecil kita selalu diajarkan bahwa kerja keras adalah kunci. Sejak kecil kita didoktrin untuk percaya pada kerja keras oleh guru, bahkan orang tua. Tapi kenyataannya, kalau kerja keras adalah salah satu penentu kekayaan, maka buruh pelabuhan sudah punya jet pribadi, dan tukang becak yang mandi keringat setiap hari sudah pensiun kaya di usia 30 tahun. Faktanya dunia tidak seidealis itu. Di sudut lain ada sekelompok orang yang seakan punya keajaiban. Mereka kelihatan tidak lebih pintar dari kamu, bahkan mungkin tidak bekerja sekeras kamu secara fisik. Anehnya, justru peluang seperti datang sendiri mengetuk pintu mereka setiap hari. Investasi mereka selalu untung, bisnisnya melejit, dan uang seolah-olah punya gravitasi sendiri yang terus tertarik ke arah mereka. Apakah fenomena ini sekadar faktor keberuntungan, ataukah karena mereka mempunyai hak istimewa sejak lahir? Atau mungkinkah ada sebuah rahasia yang sengaja disembunyikan dari mereka? Demi memecahkan teka-teki ini, para ilmuwan saraf dan psikolog berperilaku menghabiskan ribuan jam untuk meneliti polanya. Hasilnya, mereka menemukan garis demarkasi yang jelas antara si pengejar uang dan si magnet uang. Uang bukan terletak pada nominal di rekening bank, melainkan arsitektur pikiran mereka. Mari kita bedah apa yang ada di dalam otakmu. Di sana ada sebuah sistem kecil namun kekuatannya sangat kuat, bernama dengan ras. Bayangkan, ras ini seperti seorang satpam. Setiap detik ada jutaan informasi yang mencoba masuk ke otakmu. Namun, si satpam ini sangat ketat. Ia hanya mengizinkan sekitar 1% informasi untuk lolos ke dalam kesadaranmu. Masalahnya, bagaimana kamu melatih satpam ini? Jika kamu memprogramnya dengan keyakinan bahwa mencari uang itu susah, saya tidak berbakat, atau orang kaya itu pelit, maka informasi-informasi itulah yang membuat kamu semakin tidak nyaman. Saya akan menunjukkan satu pergeseran pola pikir yang mendasar. Hanya dengan satu perubahan ini, jika kamu terapkan hari ini, otakmu akan mulai memproses peluang dengan cara yang sama. Kita akan menguliti alasan mengapa selama ini pola pikir kita secara tidak sadar dikondisikan untuk hidup kekurangan oleh sistem pendidikan dan lingkunganmu. Di video ini, kita juga akan membahas bagaimana cara meretas atau keluar dari program batasan tersebut. Begitu kamu mengubah satu hal ini, kamu tidak perlu lagi lelah mengejar uang sampai mengorbankan waktu berharga bersama keluarga. Sebaliknya, uanglah yang akan mulai mencari jalan untuk masuk ke dalam hidupmu. Sahabat sekalian, pernahkah Anda merenungkan mengapa topik paling penting dalam hidup kita, yaitu mengenai uang, tidak pernah diajarkan secara transparan di bangku sekolah?
kita tidak pernah dibekali ilmu tentang bagaimana psikologi kekayaan bekerja. Jawabannya sederhana. Sistem pendidikan ini memang sengaja didesain untuk menciptakan pekerja, bukan seorang pencipta peluang. Sejak kecil kita sering dicokoki oleh virus mental yang sangat mematikan. Kita mengenalnya sebagai mentalitas kekurangan. Parahnya, virus ini menyamar lewat kalimat-kalimat yang terdengar bijak dan penuh kehati-hatian. Padahal sebenarnya sedang memasung potensi terbaikmu. Pernah mendengar nasihat seperti ini? Cari kerja yang aman-aman saja. Jangan mimpi ketinggian, nanti sakit kalau jatuh. Atau yang paling ekstrim, yaitu uang adalah akar dari segala kejahatan. Kalimat-kalimat ini perlahan menyusup ke pikiran bawah sadar, mengendap dan akhirnya menjadi lensa caramu memandang dunia. Ketika kamu melihat hidup lewat lensa kekurangan, dunia akan selalu terasa sempit, penuh persaingan yang mencekam dan menakutkan. Sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, boleh langsung subscribe dan like videonya agar tidak ketinggalan video-video menarik berikutnya. Dan bagi sahabat yang mempunyai hajat yang belum terkabul, boleh langsung tulis di kolom komentar ya. Nanti kita aminkan sama-sama. Semoga dengan berkah Rasulullah SAW, semua hajat kita Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lanjutkan ke pembahasan yang tadi yang sempat kita bahas mengenai virus mental yang sangat mematikan. Ini ada 3 ciri utamanya. Yang pertama, kamu merasa sukses itu seperti sepotong kue yang terbatas. Jika orang lain mengambil potongan yang besar, kamu takut tidak kebagian jatah. Saat temanmu membeli mobil baru atau mencapai keberhasilan, ada rasa sesak seolah-olah kamu baru saja kehilangan sesuatu. Itu adalah racun yang membuatmu selalu fokus menjatuhkan lawan, atau sering disebut dengan kompetisi, bukan merangkul kawan. Yang kedua, sangat terobsesi menghemat, tapi lupa bertumbuh. Kamu rela membuang waktu 2 jam hanya untuk membandingkan harga minyak goreng demi selisih 2.000. Sisi buruknya, kamu justru enggan meluangkan waktu 1 jam untuk belajar keahlian baru yang bisa menghasilkan jutaan rupiah. Terjebak dalam mikromanajemen kemiskinan, sibuk memotong biaya kecil, tapi lupa memperbesar nilai diri. Akibatnya, pintu gerbang kekayaan yang besar tetap tertutup rapat. Yang ketiga, ketakutan ekstrim akan kehilangan. Rasa takutmu kehilangan 1 juta jauh lebih besar daripada rasa antusiasmu saat melihat peluang mendapatkan 100 juta. Ketakutan inilah yang mengunci langkahmu. Kamu memilih bertahan dari pekerjaan yang kamu benci setengah mati hanya karena takut kelaparan besok pagi, tanpa sadar bahwa ketakutan berlebihan itulah yang justru sedang menjebakmu dalam lingkaran yang sama. Khawatir berlebihan tentang keuangan bukan lagi sekadar masalah perasaan. Ini adalah masalah biologi tubuhmu. Saat kamu terus-menerus cemas soal uang, tubuhmu otomatis memproduksi hormon kortisol, hormon stres. Hormon ini dirancang khusus untuk mengaktifkan mode bertahan hidup. Sahabat sekalian, kerja keras itu wajib. Mengejar kesuksesan finansial juga boleh, tapi jangan sampai kita diperbudak oleh uang. Kejar rezekimu, tapi jangan pernah tukar dengan kesehatanmu, waktumu, dan momen berharga bersama orang-orang tercinta. Sebab pada akhirnya yang akan kita ingat bukan seberapa gemuk angka di rekening kita, melainkan seberapa banyak senyuman yang berhasil kita bagikan ke sesama. Ujung-ujungnya waktu habis, kesehatan habis, dan tenang pun habis. Tidak punya waktu luang untuk kumpul bersama keluarga. Sering begadang, uangnya malah habis buat berobat, dan hidup
penuh rasa cemas, takut kehilangan uang, tidur pun tidak nyenyak. Padahal fungsi utama uang adalah untuk memberi ketenangan hidup. Kalau kita punya uang tapi malah membuat hidup tidak tenang, berarti ada yang salah dengan cara kita menyikapi kehidupan. Mengejar materi dan impian finansial itu bukanlah hal yang salah. Bahkan, bekerja keras untuk mapan adalah sebuah keharusan. Namun, satu hal yang harus kita ingat bersama, jangan sampai polanya terbalik, hingga justru kita yang dikejar-kejar dan diperbudak oleh uang itu sendiri. Jangan sampai di masa tua nanti, kita tersadar dalam penyesalan. Jangan sampai ketika tabungan di rekening kita sudah melimpah ruah, fisik kita justru sudah ringkih dan sakit-sakitan. Jangan sampai demi angka di saldo, hubungan kita dengan keluarga inti menjadi renggang dan jauh, hingga akhirnya kita merasa kesepian di tengah-tengah kemewahan. Maka dari itu, kejarlah rezeki secara profesional dan secukupnya tanpa harus mengorbankan segalanya. Bersamaan dengan itu, rawatlah kesehatan fisikmu, peliharalah kebahagiaan batinmu, dan yang tidak kalah penting, raihlah ridha serta doa dari kedua orang tuamu. Sebab kita semua tahu, pada akhir perjalanan hidup manusia, tidak ada satupun dari kita yang akan membawa saldo ATM atau harta benda ke dalam kubur. Yang akan menjadi bekal abadi hanyalah amal ibadah yang tulus, doa-doa tulus yang dipanjatkan untuk kita, serta kenangan dan dampak baik yang pernah kita tinggalkan bagi orang-orang di sekitar kita.